Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mei dari Tundarstiawati, NIM 811419028. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi hukum internasional, yaitu tentang state responsibility atau tanggung jawab negara. Pertama-tama, saya akan memberikan definisi mengenai pertanggungjawaban. Apa sih itu pertanggungjawaban? Jadi, pertanggungjawaban itu merupakan suatu kewajiban untuk memberikan pemulihan atas suatu kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Pertanggungjawaban negara, pemahamannya tidak berbeda halnya dengan penerapan dalam hukum nasional. Kita tahu bersama bahwa dalam hukum nasional itu yang menjadi subjek hukum ada individu atau korporasi. Contohnya individu sebagai subjek hukum, maka dia memiliki hak dan kewajiban. Tentu saja sebagai konsekuensi dia memiliki hak dan kewajiban itu, jika dia melanggar hak dan kewajiban, maka individu lain boleh untuk menuntutnya, yaitu menuntut pertanggungjawaban individu tersebut. Logikanya yang sama juga diterapkan dalam hukum internasional. Kita tahu bersama dalam subjek hukum, dalam hukum internasional itu yang paling utama yang tidak kontroversial adalah negara. Jadi, sebagai subjek hukum internasional, negara memiliki hak dan kewajiban yang tentunya kalau dia melanggar kewajibannya, maka negara lain boleh dan bisa menuntutnya. Jadi sama seperti dalam hukum nasional. Sekarang selanjutnya, apa sih syarat-syarat negara itu dapat bertanggung jawab? Tentunya syarat ini muncul untuk menjelaskan bahwa tidak semua tindakan warga negara suatu negara melahirkan tanggung jawab negara. Jadi tidak semua tindakan individu dalam suatu negara itu melahirkan tanggung jawab negara secara internasional. Syarat-syaratnya yaitu yang pertama, harus ada kewajiban internasional yang dimiliki oleh antar negara. Nah, kewajiban internasional ini biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian, yaitu antara dua negara atau lebih. Namun tidak hanya perjanjian saja, tetapi juga bisa kita lihat dari sumber hukum internasional lain, yaitu ada hukum kebiasaan, yang artinya kewajiban itu bisa lahir dari sumber hukum kebiasaan internasional. Jadi tidak harus tertulis, tetapi juga bisa tidak tertulis. Selanjutnya, setelah adanya kewajiban negara, yang harus dibuktikan yaitu apakah negara itu melanggar kewajibannya. Jika ada dan dibuktikan melanggar kewajiban, maka negara tersebut boleh untuk dituntut oleh negara lain atas pertanggungjawaban secara internasional. Nah, sekarang siapa sih yang boleh menuntutnya? Tentu saja negara yang dirugikan oleh pelanggaran terhadap kewajiban negara tersebut. Nah, kemudian bagaimana sih dengan aturan-aturan hukumnya? Dan namun sayangnya aturan hukum tertulis di mana merupakan suatu aturan hukum yang mengikat seperti perjanjian misalnya, itu dalam hukum internasional itu belum ada, tetapi ada juga aturan tertulis yang dibuat oleh ILC yang merupakan salah satu komisi hukum di PBB yang bertugas membuat perjanjian-perjanjian, yaitu membuat suatu articles atau pasal-pasal meskipun sifatnya itu belum mengikat negara, dan membuatnya itu berdasarkan kebiasaan, berdasarkan praktik-praktik kebiasaan masyarakat dalam negara. Walaupun dalam bentuk articles, tetapi aturan yang dibuat oleh ILC tersebut tentang tanggung jawab negara bisa dianggap sebagai sebuah sumber hukum, tetapi bukan suatu perjanjian, melainkan hukum kebiasaan. Dalam ILC artikel 2001
yang berkaitan dengan state responsibility tentunya dijelaskan dalam pasal 1 ILC Articles 2001 menjelaskan bahwa semua tindakan yang salah secara internasional yang dilakukan oleh negara itu bisa membuat suatu negara bertanggung jawab secara internasional. Nah, sekarang kita ketahui apa sih macam-macam pertanggungjawaban negara. Yang pertama, pertanggungjawaban atas perjanjian internasional. Dan kedua, ada pertanggungjawaban atas kontrak. Dan ketiga, ada pertanggungjawaban atas konsensi. Yang keempat, ada pertanggungjawaban atas ekspropriasi. Dan kelima, ada pertanggungjawaban atas hutang negara. Dan yang keenam, ada pertanggungjawaban atas kejahatan internasional. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari pertanggungjawaban ekspropriasi atau nasionalisasi. Apa sih yang dikatakan sebagai pertanggungjawaban ekspropriasi atau nasionalisasi? Yaitu merupakan pencabutan hak milik perorangan untuk kepentingan umum yang disertai pemberian ganti rugi. Jadi, ekspropriasi yang melanggar hukum internasional mewajibkan negara yang melakukan ekspropriasi itu membayar ganti rugi sebagaimana mestinya. Ekspropriasi yang sah dan juga membayar ganti rugi atas setiap kerugian yang diterita pihak yang dicabut hak miliknya. Sah tidaknya ekspropriasi dapat dilihat jika 1. Tindakan tersebut dilaksanakan untuk kepentingan umum sehubungan dengan kebutuhan dalam negeri tersebut. Dan kedua, jika tindakan tersebut harus diikuti oleh pembayaran ganti rugi yang prompt, adekuat, dan efektif. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu prompt, adekuat, dan efektif. Prompt merupakan suatu pembayaran yang dilakukan secepat mungkin, dan adekuat merupakan jumlah ganti rugi memadai dalam arti mempunyai nilai yang sama dengan usahanya pada waktu diekspropriasi, ditambah dengan bunganya sampai keputusan pengadilan dikeluarkan. Sedangkan efektif itu merupakan pihak yang menerima pembayaran tersebut harus dapat memanfaatkannya. Di sini saya mempunyai contoh kasus tentang pertanggungjawaban negara. Kasus ini terjadi pada tahun 1949, yaitu antara negara Inggris dan negara Albania. Pada saat itu, Albania menyebarkan ranjau di selat internasional yang bernama Selat Corfu. Selat Albania namun dulunya dijadikan sebagai jalur internasional. Kebetulan saat itu kapal Inggris lewat dan menjadi korban ranjau tersebut. Dan kemudian Inggris menuntut pertanggungjawaban kepada Albania karena sudah menyebarkan ranjau dan dia sudah melanggar aturan hukum internasional. Di mana di selat internasional tersebut tidak boleh dilakukan tindakan-tindakan yang membahayakan pihak lain. Jadi, di situ ada international rule of right-nya. Ada pelanggaran kewajiban yang dilanggar oleh negara Albania, dan tindakan penuntutan pertanggungjawaban itu dilakukan oleh negara yang dirugikan, yaitu oleh negara Inggris. Kemudian itu contoh dari ada salah satu contoh yang dari negara pertanggungjawaban suatu negara. Kemudian apa sih yang mengecualikan sebuah negara itu untuk bertanggung jawab, yang artinya walaupun terjadi suatu pelanggaran kewajiban internasional yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain, tetapi negara itu bebas dari pertanggungjawaban. Yang pertama adalah kalau negara itu melakukan dengan alasan self-defense atau bela diri, yang misalnya jika negara itu diserang dengan negara lain, jadi negara itu membela diri dengan melakukan penyerangan. Itu adalah salah satu bentuk dari self-defense. Selanjutnya adalah countermeasure.
Countermeasure ini mirip seperti self defense, tetapi lebih ke tindakan balas dendam, namun tetap ada rambu-rambunya, yaitu tidak boleh dilakukan dengan kekerasan. Hal itu juga bisa kemudian membebas tugaskan suatu negara dari pertanggungjawaban secara internasional. Selanjutnya yaitu mengenai necessity atau suatu hal yang perlu dilakukan. Biasanya ada alasan-alasan tertentu yang kemudian menjadikan negara itu perlu untuk melakukan tindakan tersebut. Dan itulah beberapa hal yang bisa mengecualikan negara itu untuk bertanggung jawab walaupun negara tersebut telah melakukan suatu pelanggaran kewajibannya secara internasional. Demikian penjelasan mengenai materi hukum internasional, yaitu state responsibility. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.